Hai semuanya, perkenalkan saya Nadia Mawalia dengan NIM K1A122-113. Jadi, di sini saya akan membawakan materi mengenai Amphiococcus faeciale. Nah, langsung saja ke morfologinya. Amphiococcus faeciale disebut Gurita vepot adalah spesies Gurita cephalopoda yang termasuk dalam genus Amphiococcus. Dijumpai di Samudra Pasifik, termasuk di lepas pantai New Zealand serta di Laut Kuning dan sekitar pantai Cina. Spesies ini juga ditangkap secara komersial. Amphiococcus faeciale juga memiliki kesamaan genetik berdasarkan wilayah tersebar di Laut Kuning serta berdasarkan ukuran. Mereka juga dapat terinfeksi oleh parasit. Embrio yang tumbuh pada suhu 27 derajat Celcius tidak dapat menetas karena percepatan pertumbuhannya menyebabkan telur menjadi lebih bengkak dibandingkan telur yang berkembang pada suhu yang lebih rendah. Pertumbuhan yang dipercepat ini menyebabkan korion pecah dan embrio menetas sebelum waktunya. Meskipun telur yang ditanam pada suhu 21 derajat Celcius berbentuk bulat telur seperti biasa, telur yang ditanam pada suhu 27 derajat Celcius mengalami malformasi. Embrio yang tumbuh dalam kondisi suhu 27 derajat Celcius juga menunjukkan mata merah pada 2 hari setelah kehamilan. Faeciale memiliki ambang suhu embrio di mana pertumbuhan meningkat pada 21-24 derajat Celcius. Dalam 3 hari setelah kehamilan, gurita biasanya masih melakukan gastrulasi. Pada hari kelima, embrio menyelesaikan inervasi pertamanya dan antara hari ke-15-21 setelah kehamilan, embrio gurita menunjukkan komatofor dan mata hitam. Berikut klasifikasi dari Amphiococcus faeciale. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara hidup Amphiococcus faeciale. Anggota kelas Cephalopoda bersifat genokori. Jantan dan betina dewasa biasanya mati segera setelah bertelur dan menyerang. Perilaku kawin, jantan melakukan berbagai pertunjukan untuk menarik calon betina untuk bersenggama. Selama bersenggama, jantan menangkap betina dan memasukkan ke dalam rongga mantel betina, tempat biasanya terjadi pembuahan. Siklus hidup, embrio menetas ke tahap plaktonik dan hidup selama beberapa waktu sebelum mereka tumbuh lebih besar dan hidup di bentik saat dewasa. Selanjutnya, penyebaran di laut. Amphiococcus faeciale dapat ditemukan di perairan pesisir kawasan Indo-Pasifik. Mereka menghuni berbagai lingkungan laut, termasuk terumbu karang, pantai berbatu, dan dasar berpasir. Gurita ini beradaptasi dengan baik di perairan dangkal dan dalam, menjadikan spesies yang serba bisa. Sebaran Amphiococcus faeciale tersebar di beberapa negara antara lain Cina, Jepang, Korea, dan Vietnam. Di Tiongkok, mereka umumnya ditemukan di sepanjang pantai selatan dan utara, khususnya di provinsi Guangdong dan Xinjiang. Cephalopoda ini tumbuh subur di perairan hangat di wilayah tersebut, tempat mereka dapat menemukan makanan berlimpah dan tempat berkembang biak yang cocok. Perlu dicatat bahwa distribusi pasti dan dinamika populasi Amphiococcus faeciale masih dipelajari para peneliti terus mengumpulkan data untuk lebih memahami preferensi habitat dan terpopulasinya spesies menarik ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita menangkap atau mengambilnya di alam? Yang pertama, kita bisa menggunakan fishing rod and jig. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan quad dan penangkap gurita. Dan yang terakhir dan yang ketiga itu kita bisa menggunakan tombak atau spear gun. Selanjutnya, potensi pemeliharaan atau budidaya. Untuk potensi pemeliharaannya, Amphiococcus faeciale memiliki potensi untuk dibudidayakan. Pemeliharaan tersebut dapat menggunakan cara akuarium. Namun, teknik ini perlu diperhatikan untuk tempat tinggal dan pemberian pakan. Nah, ini nih part yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih manfaat bagi manusia secara umum? Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, mencegah pertumbuhan sel kanker. Dan yang keempat, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Dan yang kelima, meredakan migrain. Yang keenam, mencegah anemia. Itu tadi merupakan berbagai manfaat bagi manusia secara umum. Kita beralih ke kandungan gizi yang ada di dalam daging. Nah, di sini ada air, ada kalori, protein,
besi, dan juga kalium. Nah, itu tadi merupakan kandungan gizi yang ada di dalam daging. Selanjutnya, kandungan unsur penting yang ada di dalam daging. Yang pertama, ada kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, tembaga, magnesium, dan zinc. Itu merupakan unsur penting yang ada dalam daging. Selanjutnya, kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam daging. Yang pertama, ada kalsium. Kalsium ini untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang kedua, ada fosfor, pembentukan tulang dan gigi. Yang ketiga, ada zat besi untuk menjaga imunitas. Yang keempat, itu ada vitamin A, menjaga kesehatan mata. Vitamin C, menjaga imunitas. Vitamin B1, menghasilkan energi dan meningkatkan fungsi otak. Vitamin B2, memelihara sel mata. Dan vitamin B3, menjaga kesehatan kulit dan fungsi saraf. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi saya terkait materi yang telah saya bawakan. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sekian, terima kasih.